Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Pada kesempatan kali ini saya Noval Sapardomuan akan menjelaskan tentang pendidikan estetika anak menurut surah Al-A'raf ayat 7, As-Sajdah ayat 26 dan Yusuf ayat 111. Kelompok ini disertai oleh Nofalsyah, Fahmi dan Fakih. Ya, mohon maaf bila ada kesalahan. Pada slide pertama, saya akan membahas tentang pendidikan estetika anak. Pendidikan estetika anak merupakan pendidikan yang mengutamakan didapatkannya pengalaman estetika melalui proses berkesenian dan di antara banyak firman Allah Subhanahu wa taala yang berkaitan dengan pendidikan estetika itu sendiri, yaitu Qiyas Al-A'raf ayat Sajdah, Yusuf. Berikut surat-surat yang kami akan bahas tentang pendidikan estetika anak dalam surat Al-A'raf, yaitu pada ini disebutkan bahwa Allah menurunkan pula bagi Adam dan keturunan segala sesuatu menjadi kebutuhan dalam urusan dunia atau agama mereka. Digunakan mereka dalam perang, baju-baju, pakaian, itu merupakan suatu estetika. Lalu yang slide kedua, pengertian pendidikan estetika ini adalah nilai-nilai indah dan jeleknya sesuatu perasaan estetis disebut pula sebagai perasaan keindahan. Perasaan keindahan ini bisa terungkap dalam seni, namun ada pula yang mengendap dalam diri menjadi cita tanpa pamrih. Orang yang tingkah lakunya baik, yaitu etika, tetapi kurang indah. Jadi estetika adalah nilai keindahan suatu hal, sedangkan pendidikan estetika adalah mengajarkan hal-hal yang berupa keindahan dari suatu hal. Lalu di sini dijelaskan dalam surat Al-A'raf ayat 26. Wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan pakaian untuk menutupi auratmu dan pakai indah sebagai perhiasan, sedangkan pakaian takwa indah yang lebih baik. Yang demikian itu adalah sebagian dari tanda kekuasaan Allah. Mudah-mudahan mereka selalu ingat. Pada ayat ini disebutkan bahwa Allah menurunkan pula bagi Adam dan anak keturunannya segala sesuatu menjadi kebutuhan dalam urusan dunia atau agama mereka, seperti pakaian yang digunakan untuk menutup aurat, seperti baju-baju dan rompi-rompi dan besi dan lain sebagainya. Lalu dalam surat Yusuf ditafsirkan Al-Quran merupakan petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Al-Quran digunakan untuk menunjukkan hati mereka dari kesesatan kepada petunjuk, digunakan untuk memperoleh rahmat dari Tuhan. Segala hamba dalam kehidupan dunia ini dan pada hari akhir, kebenaran dalam tingkah dijabarkan dengan menggunakan berbagai hujah dan dalil, dijelaskan dengan keterangan yang dapat memperbaiki urusan manusia dan kemasyarakat. Slide selanjutnya, tafsir surat As-Sajdah ayat 12. Dan di sini dijelaskan, jika sekiranya kamu melihat ketika orang-orang yang berdoa itu menundukkan kepala di hadapan Tuhannya, mereka berkata, ya Tuhan kami telah melihat dan mendengar, maka kembalikanlah kami ke dunia, kami akan mengerjakan amal soleh, sesungguhnya kami adalah orang-orang yang yakin. Berarti dalam yakin dalam kata Al-Quran ini yaitu iman. Lalu yang akan saya bahas slide selanjutnya, tafsir dari surat yang tadi. Allah Ta'ala memberitahukan kaum musyrik pada hari kiamat dan ucapan mereka pada saat melihat Ba'ats dengan nyata sedang mereka berdiri di hadapan Allah Azza wa Jalla dalam keadaan terhina, rendah, dan menundukkan kepalanya karena malu. Kesimpulan yang dapat diambil dari ayat ini, Al-Quran itu indah karena ada berisi peringatan tentang hal akan terjadi. Lalu meminta atau memohon sesuatu kepada Allah harus menundukkan, harus tunduk, taat, patuh ya. Lalu slide selanjutnya, pendidikan menurut para ahli, yaitu pendidikan estetika menurut para ahli, yaitu yang disebutkan oleh Rasulullah, didiklah anak-anak kalian 3 macam perkara, yaitu mencintai Nabi dan keluarga serta membaca Al-Quran, karena sesungguhnya orang-orang menjunjung tinggi Al-Quran akan berada di bawah lindungan Allah. Lalu di waktu tidak ada lindungan selainnya bersama para nabi dan kekasihnya. Hadis riwayat Ad-Dailami.
Lalu Ali bin Abi Thalib, didiklah anak-anakmu sesuai dengan zamannya. Lalu John Dewey, menurutnya pendidikan merupakan suatu proses pengenalan karena kehidupan merupakan pertumbuhan, maka pendidikan berarti membantu pertumbuhan batin manusia tanpa dibatasi oleh usia. Proses pertumbuhan adalah proses penyesuaian pada setiap fase dan penambahan kecakapan dalam perkembangan seseorang melalui pendidikan. Ki Hajar Dewantara, menurutnya pendidikan adalah suatu tuntutan dalam hidup tumbuh anak-anak dan kebahagiaan hidup yang setinggi-tingginya. Maksudnya ialah bahwa pendidikan merupakan selalu kekuatan kodrat yang kekal. Kesimpulan dari presentasi ini, Islam adalah agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala sebagai rahmatan lil alamin. Oleh karena itu, dengan Al-Qur'an, Islam tidak hanya membimbing manusia dalam urusan hablum minallah saja, namun juga hablum minannas serta akhlakul karimah yang salah satunya adalah pendidikan estetika. Pada kutipan ayat dalam tulisan makalah ini tergambar bagaimana Allah menuntun manusia untuk senantiasa tetap pada fitrahnya sebagai makhluk ciptaan yang sempurna. Mungkin sekian penelitian yang telah kami sampaikan. Saya selaku perwakilan kelompok 13 yang beranggotakan Muhammad, Fakih, Fahmi, dan Noval, siapa namanya itu saya sendiri, pamit undur diri. Mohon maaf bila banyak kekurangan dan kurang jelas dalam penyampaian materi. Mungkin bisa bertanya via WA atau via offline ya, atau langsung saja melihat makalah yang telah kami teliti. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.